Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliana Salsabila dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2F dengan NIM 215231208. Di sini saya akan menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya Perjanjian Giyanti. Jadi, Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini dikenal juga dengan siasat VOC yang ingin memecah belah Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti ini dianggap menguntungkan oleh Belanda di Tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan juga Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Konflik berawal dari pertikaian 3 calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni pewaris kerajaan Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan juga Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubuwono dan juga Mangkubumi adalah anak dari Amangkurat IV. Dan Amangkurat IV tersebut adalah penguasa Mataram pada 1719 sampai dengan 1726, sedangkan Raden Mas Said sendiri merupakan cucu dari Amangkurat IV. Saat itu VOC mengangkat pangeran harus dengan persetujuan Belanda. Saat itu VOC mengangkat Pangeran Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan juga Raden Mas Said. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggal Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Suwarji atau Pakubuwono III yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan kepada VOC dan Raden Mas Said Suwarji. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan juga Pangeran Mangkubumi. Setelah itu, VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Padahal di sisi lain, VOC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Raden Mas Suwarji. VOC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada 22 sampai dengan 23 September 1754, membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram dan gelar yang akan digunakan yaitu kerjasama VOC dengan Kesultanan dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh 3 pihak, yakni Pemerintahan Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Harting, Kasunanan Surakarta oleh Pangeran Pakubuwono III, dan Kesultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Dan isi dari Perjanjian Giyanti tersebut adalah yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Kesultanan atau Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Dan yang kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia kepada VOC. Dan yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan juga dari VOC. Yang kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Dan yang keenam, yaitu Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan oleh Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 real setiap tahunnya. Yang ketujuh, yaitu Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sultan Pakubuwono III membutuhkan. Yang kedelapan, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Yang terakhir, yaitu Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara VOC dengan penguasa Mataram terdahulu. Mimpi Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di Tanah Jawa pun tidak terwujud karena penjajah. Dan terdapat juga hasil Perjanjian Giyanti, yaitu dampak dari Perjanjian Giyanti ini
memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Terdapat juga tokoh-tokoh di balik perjanjian Giyanti ini, yaitu perjanjian yang diadakan di Desa Jatiharjo ini dihadiri oleh 3 pihak, yakni VOC, Kasunanan Surakarta, dan juga Kasultanan Ngayogyakarta. Para tokoh tersebut yaitu yang pertama adalah VOC dengan Nicholas Harting atau Gubernur Jenderal VOC, Breton, Kapten C. Donkel, dan W. Vronkes, dan juga Pendeta Bastani. Kedua adalah Kasultanan Ngayogyakarta dengan Pangeran Mangkubumi dan juga Pangeran Natakusuma. Yang ketiga, Kasunanan Surakarta dengan Pangeran Pakubuwono III. Jadi itu tadi adalah sejarah perjanjian Giyanti yang dibuat oleh VOC untuk memecah belah Kerajaan Mataram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.